Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Udin dalam belajar pelajaran matematika kelas 4. Baik Ananda sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kita memulai belajar, maka alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kan Pak Udin pipit untuk membaca surat Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik. Pada kesempatan kali ini Anda sekalian, kita kemarin itu sudah belajar tentang cara membulatkan suatu bilangan. Kalau pada satuan, maka yang dilihat adalah pada nilai pada tempat per 10. Jika pada puluhan, maka yang dilihat adalah nilai pada tempat satuan. Jika membulatkan bilangan pada ratusan, maka caranya adalah yang dilihat adalah nilai pada tempat puluhan. Dan pembulatan pada ribuan yang dilihat itu adalah nilai pada tempat ratusan. Intinya kalau nilainya nilai dari tempat-tempat tadi itu ya lebih dari atau sama dengan 5, maka nilai pada satuan ataupun puluhan atau ratusan atau ribuan ditambah 1. Dan seandainya kalau jika nilai pada tempat tersebut tadi itu kurang dari 5 atau lebih kecil dari angka 5, maka tetap tidak boleh ditambah 1. Contohnya yang kemarin apa? Contohnya kalau contoh pada satuan 2,1 dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena nilai pada tempat per 10 adalah 1 dan 1 itu lebih kecil dari 5, sehingga dibulatkan menjadi 2, tetap 2, tidak ditambah 1 pada tempat satuannya. Oke. Kalau seandainya pada tempat per 10 itu nilainya lebih besar dari 5, misalkan ya 62,6, berarti otomatis pada tempat satuan ini harus ditambah 1, jadi dibulatkan menjadi 3. Itu ya kemarin ya. Kalau yang terjadi pada puluhan misalkan 32, karena nilai pada tempat satuan ini ya itu lebih kecil dari 5, otomatis tetap ini 30 dibulatkan menjadi 30. Kalau pada tempat satuan itu lebih dari 5 atau 5, misalkan 35, karena nilai pada tempat satuan itu sama dengan 5, maka harus ditambah 1 pada tempat puluhannya ini, berarti dibulatkan menjadi 40. Itu ya kemarin ya. Kemudian kalau yang terjadi pada ratusan 112 misalkan, maka yang dilihat adalah pada nilai pada tempat puluhan. Di sini yang dilihat
angka berapa ini? Angka 1. Karena angka 1 ini lebih kecil dari 5, maka tetap dibulatkan menjadi 100. Ini ya. Seandainya kalau nilai pada tempat puluhan ini lebih dari 5 atau sama dengan 5, misalkan nih 160. Nah, kita lihat di sini pada tempat puluhan nilainya lebih dari 5. Nah, maka dibulatkan menjadi 200. Nilai pada tempat ratusan ditambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 200. Gitu ya. Nah, kemudian itu yang nilai pada 1000, bilangan 1000 ya. Pada bilangan 1000 saya kasih contoh di sini ya. Misalkan 1250. Nah, maka yang dilihat adalah pada tempat ratusannya nilainya. Ini nilainya berapa ini? Ya, misalkan jangan 1000 wis, tak kasih yang banyak 5000 misalnya 5250. Di sini ternyata pada nilai pada tempat ratusan itu lebih kecil dari angka 5, yaitu angka 2 ini kan lebih kecil dari 5. Otomatis tidak ditambah, artinya tetap ini ya, dibulatkan menjadi 5000. Nah, jika angka atau nilai pada tempat ratusan lebih dari atau sama dengan 5, misalkan 550. Ini ya, kita lihat ini. Kan ini nilainya 5, berarti otomatis ketika mau membulatkan itu pada tempat ribuan harus ditambah 1. 5 tambah 1 sama dengan 6, jadi dibulatkan menjadi 6000. Nah, gitu ya. Oke. Baik. Itu pelajaran yang kita pelajari kemarin. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang menaksir hasil operasi hitung. Nah, untuk pada kesempatan kali ini itu adalah menaksir penjumlahan, menaksir hasil operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan. Pada penjumlahan dan pengurangan. Baik. Yang pertama, langsung contoh ya. Langsung contoh. Umpamanya hitunglah hasil taksir dari operasi dari penjumlahan berikut. Misalkan saya punya 2,5 ditambah 3,1 sama dengan titik-titik. Nah, caranya gimana? Caranya sama, yaitu dibulatkan terlebih dahulu ya, dibulatkan terlebih dahulu. 2,5 dibulatkan menjadi 3. Kenapa? Karena di belakang koma atau pada tempat ke-10 ini nilainya sama dengan 5, sehingga ketika dibulatkan nilai pada satuan harus tambah 1. Di sini ada angka 2, berarti tambah 1 3. Ditambah 3,1 karena nilai pada tempat per-10 itu lebih kecil dari 5, otomatis nilai pada tempat satuan tetap ya tidak ditambah. Berarti berapa? 3. Maka jawabannya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. Ini jawabannya. Oke. Nah, ini contoh soal pada penjumlahan. Sekarang pada contoh pengurangan. Misalkan saya punya nilai puluhan, misalkan 65 dikurangi 54. Ya. Taksirlah
pengurangan pada bilangan ini. Ya. Sama dengan berapa ini? Nah, maka caranya dibulatkan dulu ya, kayak tadi 65 dibulatkan menjadi berapa? Karena nilai pada satuan itu sama dengan 5, otomatis nilai pada tempat puluhan harus ditambah 1. 6 tambah 1, 7. Dikurangi 54 kalau dibulatkan menjadi berapa? Karena nilai pada tempat satuan adalah kurang dari atau lebih kecil dari angka 5, otomatis ini tetap tidak ditambah 5. Oke, 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Jawabannya adalah 2. Ini ya, seperti itu. Nah, caranya. Nah, baik. Kalau pada contoh pada contoh ribuan bilangan ratusan dulu ya. Pada contoh bilangan ratusan gimana Pauli? Nah, ini ya. Ini contoh pada bilangan ratusan. Ini tadi yang pengurangan ya. Kalau penjumlahan ya sama aja. Nah, dibulatkan tadi ya. Misalkan ini jumlah berarti ya. Maaf, ini ada yang salah kan? Nah, ini saya ulang lagi ya. 65 dibulatkan menjadi 70 ya, bukan 7 ya. Ini dibulatkan menjadi 50. 54 dibulatkan menjadi 50. 65 dibulatkan menjadi 70. 70 dikurangi 50 sama dengan 20. Jadi jawabannya 20. Oke. Sekarang contoh pada bilangan ratusan. Ratusan saya punya bilangan 250 ditambah 240 sama dengan, ketika kita disuruh mentaksir, maka kita bulatkan dulu ini. Kita lihat angka atau nilai pada tempat puluhan. Kalau sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka harus ditambah 1 untuk pada tempat nilai pada tempat ratusan. Nah, ini karena sama dengan 5, ini harus tambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Maka dibulatkan menjadi 300 ditambah, ini dibulatkan ya. Ini juga dibulatkan karena ini lebih kecil dari 5. Nah, 4 kan lebih kecil dari 5 ya. Jadi ini tetap tidak ditambah. Dibulatkan menjadi 200 sama dengan 300 tambah 200, 500 jawabannya. Oke, ya. Kalau pengurangan gimana? Kalau pengurangan ya sama aja. Nah, sama ya. Contoh pengurangan. Nah, 665 dikurangi 543 sama dengan titik-titik. Dibulatkan terlebih dahulu. Kita lihat nilai pada tempat puluhan. Karena ini nilai pada tempat puluhan adalah 6 dan 6 itu lebih besar dari 5, maka otomatis nilai pada tempat ratusan harus ditambah 1. 6 tambah 1, 7. Jadi dibulatkan menjadi 700. Karena ini kan ratusan ya. Kemudian dikurangi 553 dibulatkan menjadi berapa? Karena 4 nilai pada tempat puluhan ini adalah 4 dan 4 itu lebih kecil dari 5, otomatis nilai pada tempat ratusan tetap. Karena di sini 5 berarti 500. Dan hasilnya adalah 700 dikurangi 500 sama dengan 200. Ini pada nilai ratusan ya. Sekarang yang terakhir pada nilai ribuan. Ada nilai ribuan. Contohnya ya 2222
bulatkan terlebih dahulu. Nah, ini juga dibulatkan. Cara membulatkannya dilihat nilai pada tempat ratusan kalau ribuan ya. Karena di sini pada tempat ratusan itu nilainya 2 dan 2 itu lebih kecil dari 5, berarti tetap 2 tidak ditambah. Dan ini menjadi 0, 2 itu dibulatkan menjadi 2 tambah. Nah, kita lihat di sini 1820 pada tempat ratusan ternyata nilainya itu nilainya lebih besar dari angka 5 yaitu 8. Berarti otomatis pada tempat ribuan harus tambah 1. Karena di sini yang menempati tempat ribuan adalah 1, maka 1 tambah 1 sama dengan 2. Maka menjadi 2000. Maka bisa diketahui hasilnya 2000 tambah 2000 sama dengan 4000. Ini contoh yang penjumlahan. Sekarang contoh yang pengurangan ya. Misalkan 6.525 dikurangi 2.243 dengan titik-titik. Oke. Maka caranya seperti tadi dibulatkan. Cara membulatkan kalau ribuan dilihat pada nilai tempat ratusan. Karena di sini nilainya adalah 5, maka harus ditambah 1 pada nilai ribuan. 6 tambah 1 sama dengan 7, maka dibulatkan menjadi 7.000. Ininya menjadi 0 semuanya ya. Dikurangi, kita lihat nilai pada tempat ratusan. Oh ternyata nilainya 2. Nah, 2 itu lebih kecil dari 5. Otomatis ini tidak ditambah pada nilai pada tempat ribuan. Tetap berarti ya 2 menjadi 0 semuanya. 0 0 0 7.000 dikurangi 2.000 sama dengan hasilnya adalah 5.000. Mudah kan ya? Mudah, insya Allah mudah. Baik, anak-anak sekalian, hari ini untuk pelajarannya Pak Udin cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya, kami sebelum Pak Udin tutup, jika ada penjumlahan atau pengurangan yang berbeda nilainya, misalkan ini ya, misalkan ini punya soal begini ya, misalkan hitunglah atau taksirlah operasi hitung di bawah ini. Misalkan saya punya 2,5 ditambah 65 sama dengan berapa? Titik-titik. Maka ini dibulatkan terlebih dahulu. 2,5 dibulatkan menjadi berapa? Karena pada tempat tersebut itu ada 5, berarti ini harus tambah 1. Angka 2-nya tambah 1. 2 tambah 1 dengan 3 tambah 65. Ketika dibulatkan menjadi berapa? Kita lihat pada tempat satuan. Karena di sini 5, berarti otomatis pada tempat satuan ditambah 1. 6 tambah 1 sama dengan 70. 3 tambah 70 sama dengan 73. Sama ketika pengurangan juga seperti itu. Misalkan saya punya soal punya 85 dikurangi 78 sama dengan berapa? Kalau taksiran itu harus dibulatkan dulu ya. Ingat, ini soalnya adalah taksiran.
dikurangi, ini juga dibulatkan. Karena di sini nilainya 8, maka harus tambah 1 pada nilai puluhnya. 7 tambah 1 80. 90 dikurangi 80. Oh, ini keliru ya soalnya. Ini kalau campuran tadi 85 dikurangi 7,8. 7,8. Jadi 7,8 ini ketika dibulatkan, maka kita lihat pada nilai per 10 ternyata 8, dan 8 itu lebih besar dari angka 5. Berarti otomatis pada tempat satuan harus ditambah 1. 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi hasilnya 90 dikurangi 8 sama dengan 82. Ini ya hasilnya. Oke anak-anak, hari ini saya kira cukup untuk materi matematika, yaitu tentang menaksir hasil operasi hitung pada perjumlahan dan pengurangan. Ya, itu saja hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Insyaallah kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Dinasri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.